Negara sebagai objek penting dalam hubungan internasional maupun dalam pemerintahan. Negara berdiri dan diakui keberadaannya jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat berdirinya suatu negara seringkali disebut dengan unsur-unsur berdirinya suatu negara. Unsur-unsur atau syarat berdirinya suatu negara merupakan elemen dan hal yang dianggap perlu untuk terbentuknya suatu negara. Eksistensi suatu negara sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 syarat, yaitu adanya pemerintah yang berdaulat, adanya wilayah, adanya warga negara, dan adanya pengakuan dari negara lain. Jadi minimal 4 syarat itu suatu negara dianggap eksis, dianggap ada. Syarat yang pertama adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Sekali lagi saya tekankan, pemerintah tidak sama dengan negara dan tidak mewakili kepentingan negara dalam segala bidang. Pemerintah inilah yang memperoleh kewenangan menata dan mengelola kehidupan bersama dan berupaya menciptakan kesejahteraan, menciptakan keamanan, menciptakan ketertiban bagi warganya. Pemerintah dapat berganti-ganti tanpa diikuti hak dan kewajiban. Ia mendapat kedudukan istimewa dalam negara melalui proses pemilihan umum atau biasa kita sebut pemilu. Dalam negara yang kuat, pemerintah dapat berganti-ganti tanpa mengancam lembaga negara dan kehidupan negara. Mereka ini didaulat untuk menjadi penguasa atau menjadi pemerintah. Pimpinan dari pemerintah tersebut disebut kepala pemerintahan. Dan di negara yang berbentuk republik, ada kalanya kepala pemerintahan merangkap sebagai kepala negara yang berdaulat. Dalam kedaulatan kita mengenal teori kedaulatan sebagai berikut. Jadi ada beberapa teori kedaulatan. Di antaranya sebagai berikut. Teori kedaulatan Tuhan, teori ini menjelaskan adanya kepercayaan bahwa tanpa adanya Tuhan tidak ada hal yang dapat diwujudkan, tidak akan ada apapun, sehingga agama dan Tuhan ini dijadikan legitimasi sebuah kekuasaan. Teori ini beranggapan bahwa kepala negara, kepala pemerintahan adalah anak atau turunan dari Tuhan. Oleh karenanya segala titahnya harus ditaati karena suara Tuhan atau tidak bisa dibantah sama sekali. Sehingga dalam praktek kenegaraan, perintah negara harus merupakan implementasi dari kehendak Tuhan, tidak dapat diganggukan oleh siapapun itu. Berikutnya adalah teori kedaulatan raja. Teori ini memandang raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terhadap apa saja yang ada. Semua yang ada di wilayahnya adalah sebagai milik raja, sebagai milik keluarga raja, sehingga rakyat tak lebih sebagai budak, tak lebih sebagai pekerja, tak lebih sebagai buruh saja. Di dalam teori kedaulatan raja, raja itu adalah hukum. Apa kata raja adalah undang-undang negara, sehingga raja bebas melakukan apa saja, bebas menghukum siapa saja, bebas menghukum mati siapa saja. Louis XIV pernah mengatakan pada saat dia berkuasa, negara adalah saya. Jelas teori ini akan melahirkan diktator, di mana seorang raja, di mana seorang kepala negara, di mana seorang penguasa akan sewenang-wenang karena punya kekuasaan yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Inilah keburukan teori ini. Berikutnya teori kedaulatan negara. Jean Bodin dari Prancis menjelaskan negara itu sebagai badan hukum. Artinya dia juga punya kewajiban, punya hak, dia juga dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum, sekaligus pelindung hak dan kewajiban. Perlu diketahui, subjek hukum itu selain orang perorangan juga bisa berupa badan, ya, sebuah badan. Ya. Menurut teori kedaulatan negara ini, negaralah pemegang kekuasaan tertinggi yang menciptakan hukum. Teori ini berpendapat bahwa segalanya demi negara. Karenanya negara menurut kodratnya mempunyai kekuasaan yang mutlak, yang absolut. Berikutnya adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini tidak dapat dilepaskan dari teori kontrak sosial yang disampaikan Rousseau.
yang menyatakan bahwa dalam suatu negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty, di mana rakyat memiliki hak-haknya. Teori kedaulatan rakyat menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di suatu negara ada di tangan rakyat, berdasarkan kepentingan golongan terbanyak yang ada di negara tersebut. Akhirnya berkembanglah menjadi konsep demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan oleh rakyat secara bersama-sama. Dan kepala negara harus dipilih oleh rakyat, karena rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Berikutnya adalah teori kedaulatan hukum, di mana menempatkan pemimpin tertinggi di suatu negara bukanlah orang, bukanlah tokoh, tetapi regulasi atau aturan hukum, di mana hukum sebagai panglima siapapun, apakah penguasa, pejabat, rakyat, harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam teori kedaulatan hukum ini, manusia hanyalah pelaku, manusia tak ubahnya seperti wayang, yang sudah diskenario, skenario-nya itu adalah hukum yang telah disepakati bersama. Jadi penguasa, pejabat itu hanya pemeran saja. Jadi negara harus berdasarkan hukum, the rule of law, bukan not of man. Jadi bukan diatur orang, tapi negara diatur oleh hukum yang telah disepakati bersama. Jadi teori ini teori yang didasarkan pada hukum, karena yang berdaulat di suatu negara adalah hukum, kekuasaan juga dipenuhi melalui hukum, dan tunduk pada hukum. Seorang tokoh yang bernama Herodotus, beliau membagi kekuasaan pemerintah atau kedaulatan ini menjadi 3. Yang pertama ada monarki, di mana penguasaan oleh satu orang. Lalu ada oligarki, penguasaan oleh sekelompok orang. Dan ada juga demokrasi, penguasaan ada di tangan rakyat. Pendapat Herodotus tersebut dilengkapi oleh Plato. Plato menyampaikan yang disampaikan Herodotus tersebut versi yang baik, versi yang positif. Sedangkan versi yang negatif menurut Plato juga ada 3. Yang pertama adalah tirani, pemerintahan di tangan seseorang tapi juga bersifatnya jahat, bersifat buruk. Lalu yang aristokrasi juga sama, pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang namun bersifat jahat, bersifat buruk. Yang terakhir adalah mobokrasi, pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang namun sifatnya jahat, sifatnya buruk. Sedangkan Aristoteles sebagai muridnya Plato mengganti istilah mobokrasi dengan istilah oklorasi, yang intinya atau artinya sama ya. Syarat yang kedua atau yang unsur yang kedua untuk terbentuknya negara yaitu wilayah. Konsep wilayah ini dipahami sebuah tempat, itu area, termasuk segala potensi yang ada di dalamnya yang bisa dimanfaatkan. Ya, area ini juga menyangkut potensinya, ada perairan, ada udara, dan segala yang terkandung di dalam bumi itu. Ini adalah wilayah, konsep wilayah. Jadi potensinya bisa bersifat fisik, bisa bersifat juga non fisik, maka muncullah suatu konsep tata ruang ya, tata ruang dengan sumber kekayaan alam yang ada di dalamnya. Sekali lagi, konsep wilayah ini akhirnya memunculkan konsep tata ruang dengan segala potensi yang ada, dengan segala natural resources yang ada, sumber daya alam yang ada, yang sangat penting bagi negara ini dan seringkali menimbulkan potensi konflik, bahkan seringkali menimbulkan konflik. Akhirnya muncullah konsep tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, kota, kota administrasi. Ini masih di dalam konsep besar namanya wilayah. Sebagai contoh, bangsa Palestina dengan bom bunuh dirinya menuntut hak kewilayahan mereka. Konflik terus berkepanjangan, apa yang dituntut? Hak wilayah mereka. Demikian juga setelah Perang Dunia II kita melihat Korea juga terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Demikian juga Jerman juga terpecah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Demikian juga Uni Soviet buyar.
berdiri negara-negara kecil pecah dari Uni Soviet. Demikian juga Yugoslavia. Anak-anak mungkin masih ingat atau pernah membaca sejarah, Kuwait pernah hilang sekejap, kembali lagi. Ini semua terkait masalah hak kewilayahan, negara tersebut. Richardson membagi ada 3 wilayah. Satu ada wilayah formal, yang kedua ada wilayah fungsional, dan yang ketiga ada wilayah vernakuler. Dia menjelaskan wilayah formal adalah bagian wilayah sebuah negara yang punya kesatuan antara alam dan manusia. Di dalamnya ada pegunungan, ada rawa-rawa, ada hutan, dan seterusnya. Itu adalah wilayah formal. Wilayah formal terkait masalah sosial budaya atau perdagangan sosial budaya, diantaranya ada suku atau etnis yang menghuni wilayah tersebut, ada kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan seterusnya. Sedangkan wilayah fungsional yaitu wilayah yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan menjadi sebuah wilayah yang saling berhubungan satu sama lain. Misalkan kota, ada kecamatan, ada desa, dan seterusnya. Sedangkan wilayah vernakuler ini wilayah yang hanya ada di dalam angan-angan, di dalam pikiran banyak orang. Ini ada karena sebuah persepsi. Misalkan ini ada Bogor kota hujan, Bandung kota kembang, Solo kota batik, Surabaya kota pahlawan, Blitar kota Bung Karno, dan masih banyak lagi. Saudara bisa memberikan contoh. Jadi ini hanya ada di pikiran karena sebuah persepsi atau banyak orang, persepsi banyak orang ya. Inilah wilayah kita, wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang sekian panjang. Nanti akan kita bahas lebih dalam di kajian wawasan Nusantara, baik kajian tentang wilayah geopolitik maupun kajian tentang geostrategi. Nanti akan kita bahas lebih detail di sana. Secara astronomis, jadi menurut garis lintang dan bujur, wilayah kita ini membentang dari 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu secara astronomis, secara garis lintang dan garis bujur wilayah kita seperti itu. Jadi wilayah kita ini membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas hingga Pulau Rote. Bahkan Badan Informasi Geospasial tahun 2019 menjelaskan bahwa kita punya sekitar 17.504 pulau yang sudah berhasil diidentifikasi. Ya, yang belum berarti masih ada. Dari luas wilayah Indonesia itu ada 8.300 km persegi, luar biasa. Kita termasuk negara nomor 7 terluas di dunia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, luar biasa. Bayangkan, Indonesia Makkah saja sekitar 10.000, berarti kan 8 kali ya, 8 kali atau 4 kali PP Indonesia Mekah kira-kira begitu ya. Dan kita menjadi negara kedua yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada ya. Syarat ketiga atau unsur ketiga berdirinya sebuah negara yaitu adanya warga negara. Pengertian warga negara seringkali dicampur adukkan dengan istilah penduduk, masyarakat, atau rakyat. Padahal ketiganya adalah berbeda. Dalam penempatannya, warga negara dikaitkan dengan kehidupan berbangsa yang mempunyai peraturan perundang-undangan tentang pengakuan terhadap kewargaan seseorang. Jadi mereka memang sudah diakui secara perundang-undangan, diakui sebagai warga negara. Namun dalam pengertian umum, warga negara dapat diartikan adalah individu-individu yang diakui menjadi warga negara berdasarkan undang-undang negara tersebut, dan biasanya disebut dengan istilah rakyat atau dalam bahasa Jawa kaulo ya. Individu sebagai warga negara tidak hanya terikat oleh peraturan negara, tapi juga terikat oleh peraturan masyarakat karena hidup di tengah-tengah masyarakat ya.
Ya, masyarakat itu ya keseluruhan kompleks, hubungan antar individu yang luas, yang terpola, yang punya ciri khas, itulah kita sebut masyarakat ya. Jadi masyarakat ini lebih banyak berkaitan dengan ikatan sosiologis ya, bukan negara yang mendiami suatu wilayah atau suatu daerah. Sedangkan penduduk ini adalah mereka yang menjadi penghuni atau mendiami suatu negara. Yang namanya penduduk bisa terdiri dari warga negara, bisa juga terdiri dari bukan warga negara. Dan warga negara kita juga bisa tinggal di daerah negara lain atau tinggal di luar negeri. Sebaliknya juga sama, warga negara asing juga bisa juga tinggal di Indonesia yang kita sebut namanya penduduk tadi ya, penduduk. Menurut hukum internasional, tiap-tiap negara ini berhak menetapkan sendiri siapa yang diakui sebagai warga negaranya, dan ketetapan tersebut biasanya diatur di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Sekali lagi, tekanannya warga negara ini dikaitkan dengan kehidupan bernegara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan tentang pengakuan terhadap kewarganegaraan seseorang. Ya. Sedangkan istilah rakyat ini adalah individu atau seseorang yang telah diakui menjadi warga negara menurut regulasi, menurut aturan perundang-undangan, atau dalam sistem kerajaan disebut dengan istilah kawula ya. Sedangkan yang terakhir, masyarakat atau biasa disebut society ini adalah konsep sosiologis, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah, punya komunikasi, punya ciri khas yang terpola, punya identitas, itulah namanya masyarakat. Kalau penduduk ini adalah mereka yang menghuni suatu negara, bisa terdiri dari warga negara tersebut, bisa juga terdiri dari warga negara asing. Jadi kalau di Indonesia ya ada WNI, ada WNA, itu namanya penduduk ya. Ada diagram hubungan antara negara, bangsa, masyarakat, dan individu ya. Negara punya bangsa, daerah punya masyarakat, individu punya kepribadian. Bisa jadi keinginan negara berbeda dengan keinginan daerah berbeda dengan keinginan individu. Yang betul, individu-individu harus menyesuaikan kepada daerah, daerah menyesuaikan kepada negara. Jadi jalurnya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Bukan negara menyesuaikan kepada daerah, daerah menyesuaikan individu, bangsa menyesuaikan masyarakat, masyarakat menyesuaikan pribadi individu, bukan, tapi dibalik. Jadi kepribadian individu ini menyesuaikan dengan daerah dan masyarakat, daerah masyarakat menyesuaikan dengan negara. Kira-kira jalurnya seperti itu. Unsur yang keempat atau syarat yang keempat berdirinya sebuah negara yaitu adanya pengakuan. Pengakuan eksistensi suatu pemerintahan negara oleh negara tetangga atau negara lain ini sangat penting. Ini adalah merupakan sebuah kerelaan negara tersebut untuk mengakui suatu negara merdeka dengan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Ini penting sekali ya. Jadi perlu pengakuan dari negara lain. Sama halnya kita menikah kan juga perlu pengakuan dari tetangga-tetangga kita. Kalau nggak ada yang mengakui, nggak ada yang tahu, ya gawat nih ya. Telah memberikan pelajaran kepada kita adanya agresi 1 dan agresi 2 yang dilakukan oleh Belanda terhadap kita. Padahal kita sudah merdeka, dia masih datang lagi ingin berkuasa. Makanya sangat penting sekali adanya pengakuan dari negara-negara tetangga tentang eksistensi kita sebagai sebuah negara dengan pemerintahan yang berdaulat. Kita juga masih ingat ada Kuwait. Negara Kuwait pernah hilang sesaat dicaplok oleh Irak pada saat Saddam Hussein menjadi presiden Irak. Setelah digempur oleh pasukan multinasional, akhirnya Kuwait dikembalikan dan menjadi negara merdeka seperti sebelumnya. Dan Irak mendapat pelajaran berharga, digempur oleh pasukan multinasional yang berakhir dengan tewasnya presidennya yaitu Saddam Hussein. Ada pengakuan secara de jure dan ada juga pengakuan secara de facto. Pengakuan secara de jure ini adalah pengakuan oleh suatu negara bahwa negara baru telah diakui secara formal karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum internasional dan bisa ikut secara efektif di dalam percaturan masyarakat internasional. Ya. Pengakuan secara de facto karena secara real pemerintahan tersebut sudah berdiri, sudah berkuasa di sebuah wilayah, walaupun
kelangsungan kontinuitasnya masih diragukan lah. Namun secara de facto memang sudah ada, sudah berkuasa di wilayah tersebut ya, dan sudah memenuhi syarat. Cuma keberlangsungannya, kontinuitas sebagai sebuah pemerintahan masih diragukan. Namun secara de facto sudah ada, berarti sudah diakui secara real, secara nyata ya. Pengakuan dalam bentuk deklarasi atau pernyataan dari beberapa negara mengakui telah datang di hadapan mereka negara baru yang siap menjalin hubungan multilateral. Ya, jadi ada sebuah declare, ada sebuah pernyataan, sebuah proklamasi lah dari beberapa negara lain. Ada juga pengakuan secara terpisah, jadi dia memisahkan antara negara dan pemerintahan. Dia hanya mengakui salah satunya, dia mengakui pemerintahnya saja atau negaranya saja. Yang jelas bukan dua-duanya. Ada pengakuan mutlak, jadi pengakuan secara de jure itu tidak bisa dicabut lagi sekali mengakui untuk selamanya, kira-kira begitu ya. Berikutnya kajian tentang masyarakat madani atau civil society, gitu ya, biasanya orang menyebut civil society. Saya ingatkan kembali, dalam pengertian umum, rakyat adalah individu-individu yang menjadi anggota warga negara. Nah, individu-individu ini tidak hanya terikat oleh peraturan negara, tapi juga terikat oleh peraturan kelompok-kelompoknya. Ya, kelompok-kelompok besar yang menjadi satu, ini adalah orang menyebut dengan istilah masyarakat. Nah, masyarakat macam-macam anggotanya. Ada yang anggota suku, ada suku Batak, ada suku Padang, suku Jawa, dan sebagainya. Ada pula masyarakat ilmuwan, ada pula masyarakat petani, ada pula yang menawarkan masyarakat warga kota, ya, yang orang menyebutnya adalah masyarakat madani, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Itulah masyarakat yang madani, masyarakat yang apa ya, modern lah, kira-kira begitu ya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani ini backgroundnya adalah identitas kewarganegaraan, bukan karena kesamaan suku, bukan karena kesamaan agama, bukan karena kesamaan ras. Tolong jangan diterjemahkan civil society dengan masyarakat sipil, nanti kan dikotomi dengan masyarakat militer ya. Diterjemahkan saja masyarakat madani. Civil society ini ada yang menyebut citizen. Jadi mari kita pahami sifat hubungan warganya bersifat konsultatif. Berarti bukan konfrontatif ya. Saling menghormati hak dan kewajiban. Warganya diberlakukan secara adil. Adanya kebebasan, adanya hak sama. Ada keadilan lah. Ada equal right, kesamaan hak lah. Kalau kita mengikuti konsep Alexis bahwa masyarakat sipil itu adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan antara lain ada kesukarelaan, ada voluntary, ada keswasembadaan, ada keswadayaan, yaitu kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara. Jadi sebagai ruang publik, civil society merupakan wilayah yang menjamin berlangsungnya tindakan mandiri, tidak terikat oleh kehidupan material di luar kelembagaan politik resmi. Jadi civil society ini menjamin pentingnya suatu ruang publik yang bebas, tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas dilakukan oleh warga masyarakat lepas dari campur tangan negara. Diakui bahwa konsep civil society ini adalah konsep Barat yang mengalami perubahan dari kehidupan feodal menjadi kehidupan industri yang kapitalis. Jika dilihat dari akar sejarahnya, maka perkembangan wacana civil society sudah dimulai sejak zaman Aristoteles sampai juga diikuti oleh Cicero. Ditambahkan oleh John Locke, civil society dimasukkan untuk melindungi kebebasan dan hak-hak setiap warga negara. Konsekuensinya civil society tidak boleh absolut dan peran yang terbatas pada wilayah yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional. Thomas Paine menganggap civil society ini adalah bagian terpisah dari negara.
Kalau Hegel mengatakan bahwa struktur sosial itu ada tiga, ada keluarga, ada civil society, ada negara. Ciri-ciri dari civil society atau ciri-ciri dari masyarakat madani, satu adalah ada free public sphere, ada ruang publik yang bebas, lalu demokrasi, toleran, ada pluralisme, ada heterogenitas pluralisme ya, dan di situ adanya keadilan sosial bagi warganya. Kajian terakhir kita, tujuan, sifat, dan fungsi negara. Saya kutipkan tujuan yang disampaikan oleh Plato, bahwa negara dibentuk satu untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Hal ini untuk membentuk manusia yang beradab, beretika, dan bermoral. Plato menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh warganya tanpa kecuali. Sedangkan pandangan teori teokratis bahwa negara ini dibentuk untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram, dan taat kepada Tuhan, di mana pemimpin, di mana kepala negara, pemimpin negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Berikutnya ada lagi yang menjelaskan bahwa negara ini tujuannya adalah menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan perlindungan kebebasan hak warganya. Maka perlu diciptakan undang-undang. Bisa jadi undang-undang tidak mencerminkan kehidupan rakyatnya, tapi harus ditaati oleh seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Sedangkan tujuan negara menurut aliran hukum bahwa negara ini untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berpedoman pada hukum yang telah dibuat. Jadi segala kekuasaan atau seluruh alat pemerintah, seluruh pejabat, semuanya harus didasarkan pada hukum. Jadi hukum yang terdepan di negara itu. Berikutnya, paham kesejahteraan ini mengutamakan bahwa negara ini dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi negara ini hanya alat untuk meraih tujuan bersama, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat secara umum. Berikutnya tentang sifat-sifat negara. Negara punya sifat pemaksa yang legal, diakui, sah. Berikutnya monopoli dan mencakup semuanya. Itulah keistimewaan negara ini. Paling tidak kita kenal ada dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan, negara yang terdiri dari daerah-daerah yang anggotanya bukan negara, dan satu lagi negara serikat, yaitu negara yang merupakan anggotanya juga negara-negara lain. Anggotanya berupa negara. Kalau kita negara kesatuan, anggota negara kita adalah daerah-daerah, bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa kota madya. Yang jelas anggotanya bukan negara di dalam negara. Kajian kita yang terakhir, fungsi negara, satu, untuk pertahanan dan keamanan, dua, kemakmuran dan kesejahteraan, dan terakhir untuk keadilan sosial. Sebagai kesimpulan, secara umum saya sampaikan, negara ialah tatanan dari rakyat, wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah yang sah dan berdaulat. Negara mempunyai kewenangan yang istimewa, membentuk angkatan bersenjata, membentuk lembaga peradilan, membentuk pemerintah, parlemen, mencetak uang, menggunakan kekerasan di wilayahnya. Nah, pemerintah merupakan salah satu unsur dari aparatur negara. Pemerintah bukan negara. Pemerintah ini sekelompok sosial pada periode terbatas diberi kesempatan sebagai eksekutif. Mungkin presiden, mungkin perdana menteri. Pemerintah berganti, negara tetap berjalan terus. Berikutnya ada konsep bangsa, ini lebih dibentuk karena kesatuan solidaritas, ikatan jiwa, ikatan atau ayah spiritual, kira-kira begitu ya. Tadi kita kenal ada istilah masyarakat, ini lebih pada konsep sosiologis ya. Ada civil society, masyarakat madani, masyarakat yang merdeka, ada kebebasan, ada keadilan, saling menghormati. Atas perhatian, disampaikan terima kasih. Itu hanya global-global, saudara mahasiswa silakan mendalaminya. Ini hanya semacam pengantar saja, lebih dalam saudara bisa baca buku-buku ilmu negara ya yang membahas ini lebih detail lagi.